pagi Ibu. Selamat pagi juga. Terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu untuk kami, meminta Ibu melakukan wawancara bersama kami sebagai tugas dari modul 3.1 kami CGP Angkatan 8 Bu. Ini Bu berkenaan dengan materi yang kami pelajari tentang dilema etika dan bujukan moral Bu. Izin bertanya Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kejadian-kejadian yang tergolong dilema etika dan bujukan moral seperti itu? Ya, terima kasih Bu Aja. Tentang bujukan moral dan dilema etika, saya mengidentifikasinya pertama mungkin melihat kepada permasalahannya dulu, kemudian siapa saja mungkin orang terlibat dalam persoalan tersebut, dan mungkin dilihat juga kebenaran atau kesalahan dari yang ada pada dilema etika ataupun bujukan moral tersebut. Yang mana kalau kita ada permasalahan tentang dilema etika, kita mungkin akan susah untuk memutuskan, tapi itulah dasar untuk mengidentifikasinya. Dilihat kepada permasalahannya, orang berapa saja orang terlibat atau siapa saja, mungkin nilai kebenaran atau kesalahannya itu juga mungkin akan dipertimbangkan. Kalau untuk bujukan moral itu sudah pasti mungkin kita bisa saja apakah ini yang benarnya akan diambil ataupun yang salahnya, karena dia bertolak belakang, sementara yang tadi dilema etika dia sama-sama benar. Itu mungkin. Terima kasih banyak Bu. Sejauh ini Bu, bagaimana langkah-langkah Ibu Bu dalam menyelesaikan dilema etika yang ada di sekolah ini? Mungkin langkah yang pertama kita tentu memahami dulu permasalahan tersebut. Dipahami permasalahan yang ada mungkin pada teman di sekolah atau mungkin pada siswa. Jadi kita pahami dulu, kemudian tentu kita lihat bentuk permasalahannya itu apa dan serumit apa langkah yang akan kita tempuh. Tentu dari situ kita mulainya dulu. Kemudian kita tentu melihat selanjutnya tentu kita akan melihat kebenarannya bagaimana. Begitu mungkin Bu Aja. Iya Bu, terima kasih Bu, sangat menginspirasi sekali Bu. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang menurut Ibu selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika yang ada di sekolah gitu? Mungkin yang lebih efektif mungkin karena kita atau saya mengambil langkah kontrol manajer. Artinya di sini kita tidak akan memberatkan yang sedang bermasalah, dan sementara yang satu lagi, di pihak yang satu lagi juga tidak dirugikan. Jadi kita kesitulah kita, karena kita akan memberikan ruang gerak kepada yang sedang dalam keadaan bermasalah tersebut untuk dia mengerti dan memahami tentang persoalan dan mencari jalan keluar atau solusi bagi masalahnya sendiri. Jadi kita tidak tidak memberatkan dan tidak menyalahkan, tidak merugikan dia, tapi sama-sama kita pertimbangkan itu, walaupun kita harus menjalankan kode etik. Baik Ibu, dapat kami ambil pelajaran garis bawah di sini adalah kontrol manajer yang bagus sepertinya menjadi kunci bagi Ibu ya Bu. Namun kami yakin ini tidak akan lepas dari tantangan-tantangan yang ada selama pengalaman Ibu memimpin di satuan-satuan pendidikan gitu Bu. Kalau boleh tahu Bu, apa tantangan terbesar Ibu dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan dilema etika selama ini Bu? Yang pertama mungkin tantangannya di saat kita mengambil keputusan di salah satu pihak, kita akan mengambil keputusan yang tidak akan merugikan kalau tiba di sekolah lembaga kita, mungkin di sini siswa. Di satu pihak lagi kita tidak juga akan merugikan yang sedang bermasalah. Namun tantangannya di situ mungkin adanya rasa nilai sosial, nilai agama di situ. Jadi bertentangan antara merasa kasihan terhadap yang bermasalah dan bagaimana dengan kode etik yang harus kita jalankan. Jadi di situ tantangannya. Namun selama ini untuk dilema etika, karena mungkin selama kami memimpin sekolah,
yang dilema etika belum terasa begitu bermasalah betul, masih bisa diselesaikan dan itu pun berjalan aman, lancar dan tidak ada masalah sama sekali ke depannya. Itu mungkin aja. Memang sangat luar biasa sekali ya Bu tantangan, dan Ibu bisa untuk menaklukkan Insya Allah. tantangan tersebut. Di sini selanjutnya Bu, ketika ada dilema etika yang Ibu hadapi mungkin bersama rekan atau anggaplah bawahan Bu, apakah Ibu langsung menyelesaikan seketika ataukah Ibu beri dulu jeda waktu dalam menyelesaikannya seperti itu Bu? Kalau tentang itu Bu Aja, dilihat dari permasalahannya dulu. Seandainya permasalahan itu harus diselesaikan saat itu juga, tentu kita lihat kondisinya dulu. Kita tergantung pada kondisi, kemudian berat, rumit atau bagaimananya masalah tersebut. Kalau seandainya dia rumit, langsung seketika itu tentu dengan mencari fakta-fakta, baik fakta yang sedang bermasalah dan bagaimana nanti kalau diambil tindakan, bagaimana kejadiannya, bagaimana akhirnya dari tindakan atau keputusan yang kita ambil. Semuanya sama-sama kita perhatikan, kita pertimbangkan dengan masalah yang ada pada kerumitan masalahnya ataupun efeknya nanti bagaimana. Di situ jadi kalau penyelesaiannya tergantung pada kondisi masalah. Bisa saja penyelesaiannya ditunda mungkin agak 1 hari karena kita akan melihat situasi bagaimana sebenarnya fakta kejadiannya. Terima kasih Bu, dapat pelajaran baru lagi saya dari jawaban yang Ibu berikan begitu Bu. Selanjutnya Bu, selama ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang memudahkan Ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut seperti itu Bu? Kalau faktor-faktor atau seseorang selama ini kalau dilihat ke permasalahan yang terjadi selama ini, insya Allah selama ini kita bisa dapat menyelesaikan karena seperti tadi masalahnya tidak terlalu rumit. Jika seandainya permasalahannya terjadi rumit, sangat berat atau rumit sekali, tentu kita akan melangkah ke yang berwenang. Sepertinya di sini pengawas. Mungkin kita akan berbicara bagaimana solusinya. Tapi alhamdulillah selama ini permasalahan yang terjadi di sekolah kita ini belum sampai ke pengawas karena masih bisa diselesaikan oleh saya sendiri. Itu. Jadi kalau orang yang mungkin karena ini masalah kedinasan, tentu saja pengawas sebagai atasan kita. Baik Bu, kembali kami merasa sangat terinspirasi oleh jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Terakhir ini Bu, izin Bu, apa pembelajaran yang dapat Ibu ambil sebagai pemimpin pembelajaran dalam menyelesaikan beberapa masalah etika yang sudah pernah Ibu hadapi begitu Bu? Mungkin pembelajaran bagi saya yang pertama, kita sebagai pimpinan tentu harus menggunakan suatu metode seperti yang disampaikan tadi, kontrol manajer. Karena dengan begitu kalau seandainya terjadi permasalahan, kita akan sama-sama nyaman walaupun ada sedikitnya tapi tidak menyebabkan merugikan atau tidak menyebabkan suatu permasalahan yang timbul lagi. Jadi salah satu itu kontrol manajer. Kemudian kita juga tentang nilai-nilai sosial. Nilai sosial perlu kita pertimbangkan dan juga nilai-nilai agama. Mungkin itu dengan begitu insya Allah karena kita semuanya orang pendidikan dan semuanya punya nilai-nilai sosial ataupun nilai agama itu insya Allah berjalan dengan lancar. Selesai sudah beberapa pertanyaan yang kami ajukan Bu. Di luar ini sebagai tugas bagi kami pribadi banyak sekali pembelajaran yang dapat kami ambil dari bagaimana gaya kepemimpinan Ibu selama ini. Dan kami sangat terinspirasi. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan. Salam sehat selalu Bu. Sama Mbak Zah, terima kasih juga. Mungkin dengan wawancara ini akan memberikan pengalaman baru bagi kami sehingga kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang Ibu berikan meluangkan waktu kepada saya, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Tanah Datar. Ada tugas demonstrasi kontekstual Bu. Izin minta waktu ya Bu. Ya.
Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan perbincangan singkat mengenai tujuan kami berwawancara dengan Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan nantinya yang akan kami minta pendapat Ibu berkenaan dengan materi yang kami pelajari di CGP, Ibu. Kalau boleh tahu, Bu, selama ini sepanjang Ibu menjadi kepala sekolah begitu, Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika ataukah hal tersebut termasuk bujukan moral begitu, Bu? Antara dilema etika dengan bujukan moral itu sebagai pimpinan itu agak sulit Ibu untuk membedakan, karena keduanya itu sama-sama dalam kebaikan atau kebajikan, tetapi kita harus memilih di antara yang dua tersebut. Jadi mulai Ibu bertugas itu memang agak bertentangan, mungkin ada beberapa hal yang perlu sekali itu kita dalami antara dilema etika ini dengan bujukan moral ini. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Jadi dapat kami simpulkan bahwa dilema etika itu Ibu dihadapkan dengan dua hal yang benar ya, Bu, Iya. antara hal yang kebajikan satu dengan kewajiban yang lainnya, begitu, Iya. Bu. Kita mungkin fokus ke dilema etika. Izin ya, Ibu. Bagaimana Ibu menghadapi biasanya kejadian-kejadian dilema etika ini seperti apa, Bu? Sepanjang Ibu membawahi beberapa anggota Ibu menjadi kepala sekolah begitu, Bu. Iya, kalau dilema etika ini contohnya dalam aturan sekolah ada guru kita yang umpamanya minta izin sakit. Iya, Bu. Nah, kemudian tentu kita sebagai kepala sekolah tidak mungkin tidak mengizinkan karena ada dasarnya beliau sakit. Tetapi nanti setelah mereka ini hadir ke sekolah kembali, kadang-kadang ada guru ini yang tidak mengganti jamnya yang telah mereka atau tidak laksanakan itu dengan sebaik-baiknya, atau dia lanjut aja pembelajaran, itu kan agak sulit bagi Ibu dari segi dilema etikanya begitu. Oh, baik, sangat menarik sekali jawaban dari Ibu. Biasanya, Bu, langkah-langkah seperti apa yang Ibu ambil ketika Ibu menghadapi dilema etika ini, Bu, bersama rekan Ibu di sekolah? Tentu yang pertama sekali Ibu identifikasi dulu kenapa mereka ini tidak atau tidak mengevaluasi pekerjaan mereka yang tertinggal. Itu kan karena apalagi kita sebagai pimpinan itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang akan kita lakukan, termasuk jangan sampai nanti pertimbangan atau perbuatan kita atau kebijakan kita yang sangat mengecewakan bawahan kita nanti. Jadi Ibu sebelumnya bertanya dulu kenapa tidak dilakukan. Kadang-kadang ada gurunya yang terlupa dia karena dia sudah 3 hari izin umpamanya karena sakit, lanjut pembelajaran karena katanya takut tertinggal. Tetapi itu kita lakukan pendekatan, sebaiknya diulang kembali pembelajarannya atau dijemput kembali yang tertinggal sehingga nantinya pembelajaran itu akan continue untuk kedepannya. Menginspirasi sekali jawaban dari Ibu. Kata kunci yang dapat kami tarik yang pertama itu adalah langkah bijaknya kita sebagai pemimpin mengidentifikasi dulu ya, Bu. Iya. Sangat menginspirasi bagi kami. Ibu tidak langsung menjudge seperti itu. Dan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi kami sebagai pengalaman dari Ibu yang akan kami timba, akan kami terima. Lebih lanjut lagi, Bu. Iya. Kira-kira ada tidak, Bu, tantangan yang Ibu hadapi dalam situasi dilema etika ini begitu, Bu? Kalau sebagai pimpinan tantangan itu pasti banyak, tetapi bagaimana kita meminimalisir tantangan yang akan kita hadapi itu, terutama seperti tadi kalau kita sudah melakukan pendekatan dengan guru, baik dengan guru ataupun dengan siswa umpamanya,
itu mungkin akan mengurangi tantangan itu. Yang namanya hidup kita pasti punya tantangan, tetapi kita berusaha untuk meminimalisir tantangan, apalagi tentang dilema etika ini, karena kedua-duanya itu Benar ya, Bu? benar. Iya, Nah, benar. kedua-duanya benar, tetapi bagaimana kita menyikapi yang paling benar di antara yang benar itu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Selanjutnya Bu, ketika ada satu kasus dilema etika, satu kali Ibu menghadapinya, izin Bu, kira-kira Ibu memilih menyelesaikannya langsung ketika itu, atau biasanya Ibu pilih waktu khusus begitu Bu, untuk menyelesaikan masalah ini gitu Bu? Kalau tentang pertanyaan Ibu Roza tadi itu Ibu mungkin tidak akan langsung, karena Ibu akan mempelajari terlebih dahulu kasus tersebut dan kemudian kira-kira apa jalan penyelesaiannya yang terbaik. Karena kalau kita langsung, nanti mana tahu kebijakan yang kita ambil ini jangan sampai merugikan kepada teman kita ataupun kepada diri kita sendiri. Jadi kita pelajari dulu, kita usahakan apa kira-kira langkah-langkah untuk mengatasi dilema etika yang terjadi pada teman, kemudian baru kita ambil langkah apa kira-kira. Setelah konsep kita atau perencanaan kita matang, baru kita selesaikan dilema etika tersebut. Mungkin itu Ibu Roza. Oh, luar biasa sekali Bu, terlihat sekali prosedur-prosedur Ibu dalam menyelesaikan dilema etika yang Ibu hadapi mungkin bersama rekan-rekan Ibu di sekolah begitu Bu. Lanjutannya Bu, kira-kira selama ini faktor-faktor apa saja Bu? Atau adakah seseorang yang meringankan Ibu atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan menghadapi dilema etika ini Bu? Tentu kalau untuk mengurangi itu kita berkoordinasi dengan atasan kita punya atasan, kemudian kita punya rekan sejawat, mungkin rekan sejawat punya permasalahan juga, itu tidak lain kita selalu berkoordinasi baik dengan rekan sejawat, baik dengan atasan yang selalu memberikan masukan-masukan jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti dilema etika tadi itu. Kadang-kadang dari teman atau dari rekan sejawat itu ada hikmah yang bisa kita ambil, mungkin pernah kejadiannya seperti itu, jadi kita belajar dari pengalaman yang ada begitu Bu Roza. Wah, sangat menginspirasi ya Bu. Terakhir nih Bu, izin Bu, dari mungkin pengalaman 1-2 pengalaman dilema etika yang Ibu hadapi Bu, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Ibu ambil begitu Bu? Nanti kami juga akan belajar dari Ibu, terinspirasi dari apa pelajaran yang Ibu ambil dari kejadian-kejadian tersebut begitu Bu. Seperti yang telah Ibu sampaikan juga tadi, dilema etika ini itu kadang-kadang sangat bertentangan dengan nurani kita sebagai pemimpin, apalagi ini kita mengambil keputusan di antara dua yang benar, kedua-duanya benar. Tentu dari pengalaman-pengalaman Ibu itu, Ibu hanya mungkin memberi sedikit masukan bahwasanya dari dilema etika yang terjadi itu biasa, itu tantangan, tetapi kita harus mempelajari kenapa dilema itu terjadi dan kira-kira apa penyebabnya dan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi dilema tersebut, harus kita pelajari betul. Jadi kita tidak gegabah untuk menyelesaikan dalam waktu sesaat, tetapi harus segera, bukan kita abaikan, harus segera kita selesaikan. Mungkin itu Ibu Roza. Ibu, semua jawaban dari yang Ibu berikan benar-benar menginspirasi Bu, dan banyak sekali pelajaran yang kami petik sepanjang wawancara dengan Ibu tadi. Terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu, memberikan, menularkan secara tidak langsung ilmu kepemimpinan kepada kami. Insya Allah hal-hal baik dari wawancara ini akan bermanfaat untuk Ibu dan kami untuk kedepannya seperti itu. Terima kasih banyak Bu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sebelumnya kami terima kasih banyak Ustaz telah menyediakan waktu, memberikan kami waktu untuk
melakukan wawancara terhadap tugas kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Tanah Datar. Ustaz. Ya. Boleh langsung saja Ustaz? Boleh, Bu. Baik Ustaz, materi kami kali ini di CGP itu adalah materi tentang bagaimana pemimpin menghadapi dilema-dilema etika dan juga bujukan moral seperti itu. Nampaknya ini merupakan dua hal yang tidak bisa lepas dari kepemimpinan gitu, Ustaz. Jadi sejauh Ustadz memimpin nih Ustadz, kira-kira bagaimana Ustadz mengidentifikasi hal-hal yang termasuk dilema etika dan bujukan moral begitu. Terima kasih Ibu. Pertama, Ana ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu di sekolah kami dan selamat Ibu mengikuti pendidikan sekolah penggerak. Mudah-mudahan kegiatannya lancar dan sukses selalu buat Ibu untuk kedepannya. Iya Bu, tentang masalah moral sama apa mengidentifikasinya Bu, memang kami tentunya di sekolah ada masalah ya Bu, kita tidak bisa lepas dari masalah kadang-kadang sudah aman lalu rupanya ada, tapi kita harus lihat sampai ke bawah gitu Bu. Jadi kami selalu ada dari mengidentifikasinya itu dari kelas, ada juga melalui orang tua wali murid dan juga nanti disampaikan kepada ustazah dan juga di sini kami bersama yayasan juga ada kotak saran atau melalui WA langsung, bahkan di buku muhasabah Ibu kami ada buku muhasabah, di belakangnya itu ada nomor semuanya. Jadi nomor itu bukan hanya nomor wali kelas saja, tapi juga pimpinan dari yayasan, juga kepala sekolah. Jadi orang tua pun kalau ada menemukan semacam tindakan yang kurang pas, jadi orang tua bisa langsung. Kalau saya sendiri sebagai kepala sekolah, itu biasanya saya ke lapangan langsung dan kadang-kadang bertanya ke anak-anak dan juga ke guru-guru tentang masalah-masalah, dan juga dengan masyarakat juga bagaimana tanggapan dengan sekolah kita ini, juga duduk-duduk juga lah bersama masyarakat. Gitu Ibu, mungkin yang kami lakukan mengidentifikasikan. Kalau ada temuan baru kami nanti dan dari alur-alur yang ada gitu. Sangat menginspirasi sekali menurut kami, jawaban Ustadz sangat lengkap. Dan selanjutnya nih Ustadz, setelah Ustadz melakukan identifikasi selama ini Ustadz, bagaimana Ustadz bisa mengambil keputusan jika Ustadz dihadapkan dengan dua kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Ustadz. Ada benarnya di satu sisi dan sisi lain pun ada juga kebenaran yang kita dapat lihat gitu. Sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, biasanya izin Ustadz, bagaimana Ustadz dalam menghadapi atau menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus seperti ini begitu? Ya, kadang-kadang ada dua masalah yang kita pikirkan juga, berhubung ustazah atau bapak ibu guru yang ngajar di sini, tentunya juga ada keluarga dan keluarga di rumah dan juga ada di sekolah. Secara profesional kita memang tetap dengan menjalani, tapi tentunya secara keluarga nanti kalau seandainya misalnya ada permasalahan eksternal beliau atau beliau di rumah, itu biasanya kita diskusikan dulu gitu kan. Jadi kenapa misalnya contohnya ada misalnya sering terlambat contohnya, rupanya ada yang menjadi kendala di keluarga, tentunya kita memberikan masukan untuk bisa memberikan solusi lah untuk yang terbaik. Tapi ada juga yang agak lebih berat, kalau itu kan lebih ringan ya, kalau terlambat ini masih ada bisa disiasati ya Bu. Iya, benar. Tapi kalau Bu, kalau seandainya agak berat atau keluarga yang misalnya digunakan masalah, kita nggak tahu juga ya Bu, apa atau bencana, kita identiknya nanti kita tuh menyokong supaya ibu ini bangkit dari
bangkit dari masalahnya itu dan memberikan solusinya, dan juga kita harus paham dengan keadaan beliau. Tapi sembari itu beliau menyelesaikan secara profesionalitas, kita juga coba menghandle dari kewajiban beliau di sekolah itu sampai batas waktu yang mungkin kita sepakati dengan guru tersebut gitu. Kalau seandainya ada dua masalah yang harus kita pertimbangkan gitu. Masya Allah, terlihat sekali bagaimana langkah-langkah Ustadz sebagai pemimpin di sekolah. Kalau kami lihat sini, dari penjelasan Ustadz tadi begitu rinci langkah-langkah yang Ustadz berikan pelajaran secara langsung kepada kami mengenai bagaimana seharusnya seorang pemimpin bertindak, begitu Ustadz. Iya Bu. Selanjutnya nih Ustadz, izin Ustadz, Iya Bu. kira-kira menurut Ustadz langkah efektif apa yang selama ini menjadi pertimbangan Ustadz dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini Ustadz? Dalam pengambilan dilema etika itu yang menjadi apa ya Bu? Yang langkah efektifnya menurut Ustadz paling efektif itu seperti apa selama ini, begitu Ustadz? Yang paling efektif, yang paling efektif itu kita itu pakai sistem tabayun istilah kami. Jadi ketika kita menemukan suatu masalah itu, kita dari informan pertama, kita harus berani untuk diskusi dengan orang tersebut langsung atau yang menjadi target kita, supaya informasi itu tidak bias. Kami sering pakai sistem tabayun ini, tabayun atau mengklarifikasi lah istilah zaman sekarang. Ketika kita dapat informasi ini, ya seperti itu Ibu, walaupun informan yang pertama ini adabnya kita harus jaga. Orang yang apa nggak boleh tanya juga, dapatnya dari mana Ustaz, nggak boleh juga, kita tetap menyembunyikan karena ini kalau kita harus saling menjaga gitu. Karena dalam pimpinan di sekolah ini yang menjaga sekolah itu bukan kepala sekolah saja, tapi semua warga sekolah. Jadi sistem yang sama ini adalah terutama kami sistem tabayun, lalu musyawarah sama, dan juga yang paling efektif itu juga kalau ada komunikasi dengan pihak-pihak apa yang bisa dia menjaga juga. Ini juga sangat menginspirasi. Setiap jawaban dari Ustadz betul-betul isinya pembelajaran semua. Kalau kami dari tadi mengambil pelajarannya seperti itu Ustadz, semua yang Ustadz berikan jawaban itu betul-betul pelajaran besar bagi kami, dan kami garis bawahi di sini bahwa tabayun atau klarifikasi serta musyawarah lah kunci yang selama ini Ustadz jadikan sebagai langkah efektif dalam pengambilan keputusan menghadapi dilema etika ya Ustadz. Meskipun demikian Ustadz, normalnya kan tentu pasti ada saja tantangan. Meskipun efektifnya sudah kita ambil langkah sebagai pemimpin, tentu ada tantangan juga nih mungkin yang Ustadz hadapi dalam rentang waktu tersebut. Kira-kira kalau boleh tahu nih Ustadz, adakah tantangan yang Ustadz hadapi, dan jika boleh izinkan kami mendapatkan informasi tantangan seperti apa yang Ustadz hadapi dalam menyikapi dilema etika ini, begitu Ustadz? Iya Bu. Tantangan itu adalah Bu, Iya. setiap apa kita Ibu, kita sebagai pimpinan, tantangan dari luar, dari dalam, itu ada. Kita lihat memang dari apa ini, kita karena muda juga ya Bu. Jadi karena kita muda, lalu kita harus apa Bu, kita harus punya mengatakan bahwasanya kita di sini menjadi pimpinan dan kita harus menyelesaikan masalah yang ada supaya kondisi normal. Jadi biasanya itu salah satunya agak berat itu menyelesaikan, yang butuh waktu adalah apabila terjadi dengan guru senior yang mungkin beliau sudah tahu dan beliau asam garamnya sekolah ini beliau lebih tahu dari pandangan kita gitu. Tapi karena kita menjadi pimpinan sekarang, kita harus menyampaikan keluh kesah dari teman-teman, murid atau
dari anak-anak ke beliau gitu, ke ustazah. Jadi saya kalau ada tantangan ini biasanya memang butuh agak waktu lama gitu. Kita lebih susah menasehati orang yang tahu dibandingkan orang yang tidak tahu sama sekali. Karena kalau orang itu tahu, berarti dia memang melakukan dalam keadaan sadar. Ada dasarnya, berarti dia tahu ini melanggar ini. Kecuali orang hukum tidak ada bagi orang yang tidak tahu sebenarnya, tapi kita beritahu dan beliau pun misalnya itu kalau guru itu lebih mudah kita bentuk yang guru senior ini, walaupun banyak juga yang direkam sebenarnya, tapi karena kita muda, kita menyamakan suhu sama guru senior ini, minta pendapat, karena kita sering minta pendapat, tapi ada saatnya kita mungkin mengevaluasi beliau gitu. Dan saya punya tantangan luar biasa nih karena muda juga. Biasanya kalau ini sudah saya lakukan ada ritual khusus. Sangat menarik Ustadz. Kami ingin tahu lebih jelas bagaimana Ustadz menguraikan tantangan tersebut dengan ya treatment yang Ustadz barusan sebutkan. Kami sangat tertarik. Seperti apa Ustadz? Ya, rintangan-rintangan itu yang tadi itu Bu, salah satunya dengan ritual-ritual yang dibilang tadi. Karena kita berdasarkan dari agama mungkin, pendidikan dari orang tua mungkin juga dari agama dulu, dididik dari agama dan juga dan kita alhamdulillah juga dari yayasan juga dibina di sini dengan landasan agama juga. Jadi saya kalau nih Bu, kalau pertama teman harus lihat dulu kan. Lalu ritual ini contohnya tahajud atau sekurang-kurangnya ibadahnya tuh janganlah kurang dari standar biasa gitu. Sholatnya mungkin tepat waktu enggak Bu, atau ngaji ada standarnya gitu Bu. Yang membuat kalau kita tenang, bukti salah satu kesuksesan itu adalah ketenangan Bu. Kalau kita tidak tenang, sukses itu kan agak jauh. Jadi kalau dia mengatakan ketenangan adalah salah satu kunci dari kesuksesan. Jadi yang membuat saya tenang itu dan agak berani mengungkapkan itu salah satunya kalau saya dekat dengan Allah. Jadi Allah akan menyelesaikan urusan ini, gitu, insya Allah gitu. Akan terpengadunya selesai gitu. Sepenuhnya Allah lah nanti akan memberikan jalan keluar seperti itu ya Ustaz. Tapi buktinya memang itu. Ketika kita memang kalau yang saya rasakan itu ada aja jalannya. Orang yang dia tenang saja, tidak melawan. Yang kita risaukan sebelumnya mungkin ada yang menantang, bersikeras dengan pendapatnya. Setelah Ustadz bilang bisa disebut tadi ritual menyerah kepada Allah saja seperti tahajud, ternyata tidak di luar dugaan Ustadz. Iya betul Bu. Jadi kita rupanya gitu Bu. Jadi karena awal-awal jadi pimpin ini kan pernah agak berat juga ya Bu, dengan kondisi kita walaupun pernah jadi waka dulu tentunya menghadapi waka kesiswaan kan anak-anak nih Bu. Jadi kalau kesiswaan sekarang tuh sudah keseluruhan. Jadi sebenarnya Bu, kalau idealnya kalau ibadahnya saya masih standar juga Ibu, masih jauh, tapi kurangnya kalau bisa kita ini sebagai pimpinan amal kita lebih tinggi daripada yang kita gitu. Kalau bisa gitu, kalau bahkan harusnya Bu. kalau pimpinan teman kita setengah juz lewat lah atas 1 juz gitu. Jadi itu Bu yang kadang-kadang itu Bu, lebih tenang dan di bawah. Pernah satu saja komunikasikan Bu, sangka anak nih, karena udah prediksi kita kan tahu dengan gelagat keseharian ya. Kita jalan-jalan kita lihat, karena Bu,
kita suka jalan ya Bu. Iya, benar. Jadi udah tahu cara bicara semakin begitu. Rasa-rasanya ini mungkin akan diklarifikasi gitu. Tapi rupanya setelah kita bicara sama beliau menerima, lalu bahkan beliau mencarikan solusi sendiri ya. Jadi Ustadz berhasil membuat teman mencari ide sendiri. Kalau kami di CGP itu sudah ilmu baru lagi, coaching seperti itu. Berarti Ustadz udah hebat sekali. Insya Allah. Jadi udah beliau yang mungkin anak tidak boleh gitu. Sebenarnya teknik-teknik demikianlah yang diharapkan ada di pemimpin-pemimpin zaman sekarang, itu menurut yang kami pelajari Ustadz. Nah, ya seperti itu, sangat-sangat menginspirasi menurut kami. Selanjutnya Ustadz, Iya. ketika Ustadz satu kali dihadapkan dengan dilema etika ini, contohnya dengan rekan atau dengan masalah lainnya, bagaimana Ustadz menyelesaikan hal tersebut menyangkut dengan durasi waktunya Ustadz? Apakah seketika Ustadz selesaikan, ataukah Ustadz memberi jeda dulu untuk diri Ustadz begitu? Masalah ini kan ada dua ya Bu. Iya Ustadz. Ada yang ringan, ada yang berat. Yang ringan biasanya kita ini jalan-jalan ya Bu. Jadi kantor ini hanya tempat untuk Terima sementara terutama dan belajar gitu Bu. Karena tetap belajar Bu. Buku kelas sekolah itu harus dibalik-balik juga nak Bu. Iya Ustadz. Lalu dan selebihnya di luar Bu. Jadi ketika di luar Ibu, kita pagi itu biasanya jalan lalu tanya-tanya ke anak, lalu tanya-tanya juga ke ustazah. Jadi ketika jalan itu kita salah satunya kita Ada bisa- misi-misi tertentu begitu Iya. ya Ustadz? apakah menyelesaikan masalahnya lalu mungkin bisa didiskusikan langsung bisa selesai gitu kan. Ustazah ini tolong rapikan misalnya sendal anak-anak kita atau Ustazah mungkin ada Ustazah kita yang terlambat misalnya Iya, masih benar, ada Ustaz. ini tolong dihandle dulu. Jadi satu masalah itu sudah bisa kita handle apabila kita sudah mulai bergerak gitu Bu. Jadi bergerak udah normal semuanya gitu Bu. Sambil juga lihat sarana Ibu. Oh ini lampu nih apa. Jadi kita udah catat. Saya bilang sama Ustaz Ahmad bagian dia bagian sarana prasarana. Iya. Ustaz sekarang nampaknya dua lampu Putus dua lampu bola. semua karena nampak di kelas saya. Di jalan itu semuanya tuh kalau Ibu kalau sempat semuanya itu sampai ke atas Ibu sambil melihat tugas kebersihan itu. Jadi kalau sudah aman Bu baru masuk ke dalam kantor gitu. Kecuali itu kalau masalahnya ringan ya Bu. Iya, iya Ustadz. Tapi kalau masalahnya berat, gitu Bu, kita memang butuh waktu melihat kondisi. Kalau misalnya dengan satu orang guru kita sudah dapat sudah dapat informasinya dari guru-guru yang lain. Kita seperti yang saya sampaikan tadi, Iya. saya butuh waktu untuk melihat kondisi teman. Mana tahu beliau kalau lihat bagaimana teman ini rasa-rasanya bagus nggak moodnya ini, karena akan mempengaruhi kita nanti komunikasi. Menerima informasinya akan berbeda jika Iya. emosinya sendiri tidak stabil Iya. gitu. Atau dalam keadaan sakit Oh iya benar. atau keadaan sakit atau masalah di lokal itu sedang banyak. Iya. Contohnya ini siswa banyak, Iya. kan kadang siswa ini ada terutama yang kelas 1, kelas 2 Iya. misalnya ada ya anak kita yang kelas 1, kelas 2 ini kan Iya. agak ribet ya Bu. Iya benar. Jadi Manajemen kelasnya berbeda. iya beda dengan kelas ini. Jadi kita lihat itu juga Bu. Dan itu lihat kondisi teman. Kalau kondisi kitanya kita lihat dulu. Seperti yang ditanyakan tadi, saya melakukan semacam ritual agama yang butuh saya juga harus tenang semua untuk masalah. Dan kita tidak boleh juga ketika itu mencap teman. Karena kalau seandainya tidak tenang, kita identik dengan emosional juga. Jadi harus tenang.
karena nanti dia akan menyampaikan keluhannya dan kita harus memberikan solusinya. Dan selain dari solusi dari beliau, kita harus ada juga solusi dari kita. Jadi memang kedua belah pihak ini harus tenang dulu, Bu. Harus tenang dulu. Kalau ada pertengkaran, tenang dulu. Kalau dalam agama itu, kalau sedang apa itu marah, maka disuruhlah duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka suruhlah berduduk. Sudah berduduk, maka kalau enggak tenang juga suruh tidurlah gitu kan. Dan kami juga terapkan itu sama anak-anak. Kalau berkelahi suruh duduk. Duduk dulu, enggak. Kan ada juga anak-anak itu merah, sampai merah. Itu kan saya. Emosinya sebegitu tingginya begitu ya. Jadi itu, jadi situasi itu memang mungkin ada kita bisa masuk. Tapi insya Allah Bu, selama ini kalau kita tenang, saya tenang, kita tenang. Insya Allah kita selesaikan langsung, misalnya itu ya Bu. Iya, kami ya seperti yang kami sampaikan dari awal tadi, banyak sekali kata-kata kunci yang kami dapatkan. Bagaimana selaku pimpinan tersebut harusnya bijak bertindak, sangat-sangat luar biasa menurut kami, benar-benar betul-betul banyak pelajaran hari ini Ustaz. Kalau boleh tahu lebih lanjut Ustaz, siapa sajakah atau faktor-faktor apa sajakah kira-kira yang selama ini mempermudah Ustadz dalam mengurai, menyelesaikan masalah dilema etika di sekolah kita ini? Saya dari apa ya Bu, kalau yang apa itu kan memang kedekatan dengan Allah Bu. Yang pertama itu duduk, yang kedua itu memang apa Bu, kalau berbicara tentang seseorang Bu, Iya. kita itu kan di sini ada dari yayasan Bu. Jadi kalau di sekolah kita nggak langsung yayasan, kalau masalah yang bisa kita handle Bu, kita selesaikan di sini. Sehingga yayasan kan buat pengembangan banyak yang dilakukan oleh yayasan. Jadi kita sebagai kepala sekolah tentunya harus bisa menyelesaikan masalah. Jadi di sini ada guru senior Ibu. Guru senior beliau yang sudah lama di sini, yang sudah lalu juga kepada yayasan juga kami bicarakan, beliau memberikan solusi, tapi tetap yang eksekusi adalah kami Bu. Kami hanya ustazah, kami ada masalah ini, apa pendapat ustazah terhadap ini, boleh tidak kami melakukan pertimbangan yang apa, dan itu sangat bermanfaat juga bagi kami gitu. Dan karena kami ngaji juga Bu, sekali 1 minggu yang di sini, jadi ketika ngaji pun Ustaz, kalau gini bagaimana Ustaz? Gitu kan? Tidak ada waktu tertentu. Iya, kalau gini bagaimana Ustaz? Gitu. Itu karena kalau seandainya, dan itu karena kita punya bidang di sini, ada bidang khusus, ada bidang kesiswa, ada bidang sarana. Sesuai bidangnya itu, kalau ada masalah Ibu, itu duduk Ibu, saya duduk. Utamanya kita teman-teman yang telah didahulukan selangkah, itu dilakukan. Bagaimana kalau masalahnya tentang kurikulum, kita tanya bagaimana pendapat Ustazah. Ini saya punya begini. Kalau kita lakukan ini nih bukan terjadi, tapi kalau tidak lakukan ini juga bagaimana pendapat Ustazah. Nah itu ada selain dari guru senior, kita juga